Terima kasih pemirsa setia Seleb on Cam. Pada segmen 2 ini berita persidangan cerai Christy Jusung dengan J. Alatas yang digelar perdana kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjadi sajian selanjutnya. Tidak ada beban serta nelangsa yang diperlihatkan Christy Jusung ketika menghadiri sidang perdana perceraiannya. Ditemani oleh ibunda dan kuasa hukumnya Elza Syarif, Christy terlihat begitu siap mengikuti Ayu Ting Ting tak rela wajah anaknya dikatakan mirip Angie. Benarkah Ayu ingin memutus ikatan pertalian antara Angie dengan buah hatinya? Dan benarkah Angie tidak akan hadir di acara akikah putri pertama Ayu? Mirip emaknya lah. Mirip saya, dari lahir juga mirip saya. Christy Jusung tak peduli lagi pada J. Alatas, apa yang membuat Christy bersikeras untuk segera tutup buku soal rumah tangganya bersama J. Alatas? Benarkah Christy marah dengan beredarnya foto-foto yang diduga mirip J. Alatas bersama wanita lain? Males sih ngeliat mukanya udah gak penting soalnya buat saya. Biasanya kalau perempuan sakit hati sampai yang kayak gimana-gimana itu kira-kira tuh karena apa? Apa yang membuat Farhad berani berdekatan dengan wanita lain saat masih berstatus sebagai suami Nia Daniati? Dianggurin istri 7 tahun dekat dengan wanita itu biasa. Seperti apa kebahagiaan Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo menyambut buah hati mereka? Kalau ada kayak gini juga kan lucu. Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Seleb on Cam kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Kebencian Ayu Rosmalina alias Ayu Ting Ting terhadap sosok Henry Baskoro Hendarso atau NG yang masih berstatus suaminya tak mampu dibendung. Setelah menggantung soal nasib NG yang hingga kini belum mendapat kepastian soal namanya, apakah akan dicantumkan atau tidak di dalam akte kelahiran putrinya, kini Ayu juga menolak jika wajah putri kecilnya itu dikatakan mirip dengan wajah NG yang secara biologis adalah ayah kandungnya. Sepertinya Ayu menolak mitos yang menyebutkan jika wajah anak perempuan akan mirip dengan wajah sang ayah. Mirip emaknya lah. Mirip saya, dari lahir juga mirip saya. Oh nggak ada mirip saya. Mirip saya, semua mirip saya. Alhamdulillah. Terlanjur sakit hati dan kecewa pada NG, sampai-sampai Ayu tak merasa perlu lagi menangisi lelaki yang pernah menjadi belahan jiwanya itu. Walaupun NG memiliki andil bagi kelahiran si jabang bayi ke dunia, Ayu tetap gigih untuk tidak mempertemukan putri kecilnya itu dengan NG. Benarkah karena sakit hati ini, Ayu rela memutus ikatan antara ayah dengan anaknya? Saya memutuskan hubungannya seperti apa dulu. Mutusin hubungan sama bapak yang gimana dulu. Ya, bapak yang baik. Gak mungkin saya putusin lah. Ya, bapak yang seperti apa dulu yang harus saya tangisin. Suami yang seperti apa dulu yang harus saya sedihin. Sayang-sayangin air mata dong. Gak apa-apa ya, setiap orang kan berhak untuk keluarin pendapat gitu. Tapi kan dia nggak tahu apa yang saya rasain, nggak tahu inti permasalahannya seperti apa. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti dia nggak punya anak perempuan atau mungkin nanti dia punya adik perempuan, jangan merasakan seperti saya. Itu aja saya doain. Hingga detik ini, Ayu memang belum mau membuka jati diri putri kecilnya. Namun, rasa penasaran seperti apa bayi mungil yang kerap dipanggil Princess Sofia oleh Ayu ini akan segera tersudahi pada acara akikah yang akan segera digelar. Walaupun Ayu dan orang tuanya tengah mencari hari baik pelaksanaan akikah, Abdul Rozak ayah Ayu memastikan bahwa NG tidak akan diundang pada saat acara akikah nanti. Nanti kan ibu juga bakal selamatan ya, namanya syukuran buat si kecil gitu kan, penting rambut ya kalau orang bilang gitu. Nah, insya Allah sekalian juga selamatan dan selama kelahirannya bebas semuanya masalahnya, insya Allah semuanya itu pasti diundang. Insya Allah. Nah itu emang ayah dalam mudah-mudahan sih dalam waktu dekat pokoknya cari harinya Ayu pas nggak sibuk kita akan ada acara. Pastilah nanti saya kasih tahu semua, pasti
Ya silahkanlah kalau mau hadir, ayah nggak nutup ya buat kamu tapinya. Lain aja deh. Ya. Lain aja. Kan ayah udah bilang nggak penting lagi. Jangan ganggu anak ayah lagi sama cucu ayah. Masih berani dia datang ngadepin ibu sama ayah. Untuk berpikir 2 kali deh kalau bisa sampai kemari. Ada banyak alasan yang membuat Ayu ingin memutus tali pernikahannya yang hanya seumur jagung itu. Derasnya masalah yang menghampiri pelantun alamat palsu ini sempat mendulang simpati dari Anggita Sari dan Anggun yang kabarnya sempat menjadi mantan kekasih Angie. Dengan dalih senasib, Anggita dan Anggun memberi dukungan moral untuk Ayu lewat pesan singkat yang mereka kirimkan melalui media sosial. Namun dukungan ini justru dibantah oleh Ayu yang tidak pernah membuka komunikasi dengan Anggita dan Anggun. Mungkinkah Ayu memang tidak ingin berhubungan dengan semua yang berkaitan dengan Angie? Atau Ayu gengsi untuk menjalin hubungan dengan para mantan suaminya itu? Aku support banget sama Ayu, terakhir kemarin aku telepon-teleponan sama dia, dan Ayu pun udah bilang terima kasih sama aku, dan aku pun emang udah minta maaf sama Ayu, kehadiran teman-teman aku kayak gimana gitu kan, bukan ada maksud apa-apa gitu kan, cuman aku ngasih tahu aja kalau suaminya itu kayak gimana. Maunya sih aku ketemu gitu sama Ayu ya, kalau sempet ya mungkin ya semoga aja bisa ketemu gitu biar bisa ya curhat-curhat lah gitu. Enggak, saya kan nggak tahu kontak-kontaknya, nggak pernah gitu. Ya tapi ya apa, mereka sih saya dengar support saya gitu ya. Saya dengarnya seperti itu. Enggak sih, saya dengar dari apa, media online kayak gitu-gitu. Mereka support saya, mereka ngedoain saya gitu ya. Terima kasih banyak lah. Oh iya, dia berterima kasih juga, nanya-nanya kabar biasa. Terus aku juga ngucapin selamat kelahiran babynya, pengen banget ketemu Ayu gitu. Hak prerogatif Ayu untuk menolak kehadiran sejumlah wanita yang kabarnya pernah menjalin hubungan dengan Angie. Belakangan muncul kabar jika sepak terjang Angie dengan sejumlah wanita sudah tercium oleh Ayu sejak keduanya masih tinggal serumah. Dari beberapa wanita yang pernah dibawa Angie ke rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat, kabarnya salah satunya adalah Anggun. Benarkah hal ini yang membuat Ayu juga keluarganya berang hingga tidak ada kata maaf untuk Angie? Dia yang sering datang ke apartemen ya? Aku belum pernah sih kalau ke rumahnya. Soalnya, ya aku juga belum berani lah kalau belum ada hubungan serius sama dia, belum berani lah kalau buat ke rumahnya. Soalnya kan hubungan aku sama dia juga singkat, cuma 2 bulan doang. Ya itu yang aku tahu sih Sheila Nadine ya, yang pernah tinggal bareng di Depok sama Angie, ya setahu aku. Ya itu pun ya kata Sheila Nadine aja. Depok, rumah Depok yang sudah membawa siapa saja di dalamnya. Ya kemarin kemana aja? Kemana aja? Ya, perhatiin aja yang di luar sana aja ya, jangan pedulin anak ayah lagi. Ya, sama cucu ayah kasihan, udah capek dia. Terima kasih pemirsa setia Seleb on Cam. Pada segmen 2 ini berita persidangan cerai Christy Jusung dengan J. Alatas yang digelar perdana kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjadi sajian selanjutnya. Tidak ada beban serta nelangsa yang diperlihatkan Christy Jusung ketika menghadiri sidang perdana perceraiannya. Ditemani oleh ibunda dan kuasa hukumnya Elza Syarif, Christy terlihat begitu siap mengikuti jalannya persidangan. Christy memang ingin segera menyudahi jalinan cintanya dengan pengusaha dan juga musisi jazz itu. Sampai-sampai ia hanya melempar senyum dingin pada Jay saat bersanding di ruang sidang. Bahkan saat keduanya berpapasan usai menjalani mediasi, Christy dan Jay tak saling tegur maupun senyum. Inilah ekspresi kekesalan Christy pada pria yang telah menikahinya selama 9 bulan itu. Udah ada panggilan? Belum. Ada aja. Ini di ruangan mana? Ini ruangannya kita. Udah.